Namaku Jaya, 32 tahun, seorang jurnalis dokumenter lepas. Pekerjaanku membawaku ke banyak tempat di Indonesia dari perbatasan Papua sampai pulau-pulau terpencil di Sulawesi yang belum tersentuh sinyal. Tapi tidak pernah sekalipun aku merasa perlu untuk menoleh ke belakang saat meninggalkan lokasi sampai aku datang ke Wanasaba. Semua berawal dari pesan WhatsApp yang kuterima dari nomor tak dikenal. Hanya berisi 2 kalimat, kalau mau cerita yang belum pernah dimuat media mana pun, cari Wanasaba. Tapi jangan terlalu dalam, nanti kau ikut menghilang. Aku tertawa saat pertama kali membacanya hoaks, pikirku. Tapi aku tetap menyimpan pesannya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyusun proposal liputan untuk sebuah kanal YouTube Sejarah Misteri, aku iseng mengetik Wanasaba Lombok di Google. Tidak banyak yang muncul. Yang ada hanyalah data administratif, sedikit catatan tentang Gempa Lombok tahun 2018, dan 1-2 artikel yang menyebut Wanasaba hanyalah sebuah kecamatan biasa. Tidak ada yang aneh, tapi aku merasa itu justru keanehannya. Aku menghubungi rekan lamaku, Bayu, seorang antropolog lulusan UGM yang sering meneliti desa-desa terpencil. Ketika kutanya soal Wanasaba, ia terdiam sejenak sebelum menjawab pelan, "Jaya, kamu yakin mau ke sana? Aku pernah diajak survei ke sana tahun 2013, tapi ketika sampai di kaki Rinjani, pemandu lokal bilang, desa itu nggak ada." "Apa maksudmu nggak ada?" "Secara fisik, ada jalan menuju sana, ada rumah-rumah, tapi semuanya kosong, lengan, seperti desa buatan, dan anehnya, waktu kami balik 2 hari kemudian, jalan ke sana sudah hilang." Itu sudah cukup membuat bulu kuduku berdiri. Tapi justru, karena itulah aku tertarik. 3 minggu kemudian, aku mendarat di Bandara Internasional Lombok, bersamaku, peralatan rekam audio dan kamera, yang sudah biasa menemani perjalanan panjang. Aku menyewa motor, dan melaju ke arah timur, menuju kaki Gunung Rinjani. Hari pertama aku tiba di desa Aikmel menjelang sore, menurut peta lama tahun 1980-an, yang kudapat dari arsip Perpustakaan Nasional. Wanasaba seharusnya hanya 15 km dari sini. Melintasi jalanan kecil menuju hutan bambu dan perkebunan kopi. Aku menginap di rumah salah satu warga bernama Pak Tumir. Pria tua 60-an yang ramah, tapi pendiam. Malam itu, saat kami duduk di beranda, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau dari sini ke Wanasaba masih jauh?" Mendengar itu, Pak Tumir menoleh perlahan, matanya tajam, seperti menusuk. "Mas Jaya dari mana dengar nama itu?" "Dari arsip, katanya dulunya desa besar, tapi sekarang sudah kosong." Pak Tumir mendesah, mematikan rokok kerteknya. Orang luar memang suka cari yang tak seharusnya dicari. Sudah lama Wanasaba dikunci, dihapus dari peta bukan karena kesalahan. Tapi untuk menjaga, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, menjaga dari apa-apa. Ia tak langsung menjawab, tapi akhirnya, ia berkata pelan, "Dulu, orang-orang sana punya perjanjian dengan yang bukan manusia waktu itu. Pemerintah mau gusur tanah mereka. Mereka lawan, tapi tidak dengan tangan kosong." Aku tercengang, ilmu hitam. Pak Tuming tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gunung yang tertutup kabut malam. "Kalau Mas masih lihat besok ke sana, bawa ini," katanya sambil menyodorkan sebuah kain tenun lusuh berwarna hitam merah. "Dulu yang ke sana tanpa ini, tak pernah balik." Hari kedua bintang pagi-pagi sekali aku meninggalkan Aikmen. Jalanan menuju Wanasaba sempit. Hanya buat satu motor, di kanan kiriku hanya pepohonan, dan sesekali tumpukan batu. Kabut mulai turun meski masih jam 9 pagi, aneh, sangat lembab, seolah udara sendiri berat dan malas bergerak. Setelah menempuh sekitar 13 km, aku sampai di persimpangan bercabang 3. Di Google Maps, jalan itu tidak ada, tapi di peta tua, cabang ke kanan langsung menuju ke Wanasaba Lama. Aku mengikuti arah itu, dan di sana aku melihatnya, desa kosong, enggak, tapi tak berpenghuni. Rumah-rumah kayu tua, beberapa masih berdiri tegak, sebagian lagi roboh termakan waktu. Tapi semuanya hening, tidak ada suara burung, tidak ada angin, tidak ada kehidupan. Aku menyalakan kamera, tapi saat mulai merekam, layar tiba-tiba bergetar, seperti ada gangguan elektromagnetik. Audio tidak terekam. Kamera mati sendiri, tapi aku tidak sendirian. Dari ujung jalan, kulihat sesosok perempuan tua, mengenakan kebaya putih dan kain tenang, berdiri diam menatapku. Matanya tertutup, tapi seakan tahu aku melihatnya. Ia membuka mulut dan berkata dengan
Suara serak. Sudah dipanggil, jangan coba lari. Aku tersentak saat ku berkedip. Sosok itu lenyap, jantungku berdetak tak karuan. Napasku membul. Aku merasa tidak sendirian, tapi tidak ada siapapun. Aku kembali ke motor dan mencoba menyalakannya. Tidak bisa connect. Padahal motor itu baru. Dan itulah saat aku menyadari satu hal. Langit tidak berubah sejak aku tiba. Matahari tidak bergerak, waktu berhenti. Bintang aku panik, kubuka peta kompas GPS. Semuanya mati, kembali ke arah datang. Aku tak bisa mengingat jalannya. Pohon-pohon seperti berubah posisi. Aku berjalan mengikuti insting, tapi rasanya seperti berputar-putar di tempat. Dan anehnya, aku terus mendengar bunyi gamelan pelan di kejauhan, seperti berasal dari dalam tanah. Saat hari mulai gelap entah karena malam atau karena kabut makin pekat, aku mendapati diriku berdiri di depan sebuah rumah joglo besar. Tidak seperti rumah lainnya. Joglo ini bersih, seolah masih dihuni. Pintu terbuka sendiri, dan tanpa sadar, aku melangkah masuk. Interior rumah itu gelap tapi tidak berdebu. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran dan simbol anak. Di tengah ruangan, ada meja bundar dan sebuah lilin menyala. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih warga desa. Semuanya tersenyum, tapi wajah mereka tanpa mata. Aku nyaris muntah melihatnya. Tapi sebelum aku bisa berbalik dan lari, aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Perlahan, aku menoleh. Di ambang pintu berdiri sosok yang tadi kulihat di jalan. Perempuan tua itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. "Kamu sudah sampai," katanya. "Sekarang waktunya mendengar cerita kami." Tangannya menunjuk ke lantai. Lalu tanah di bawah kakiku bergetar. Sebuah pintu jebakan terbuka, dan dari lubang gelap itu terdengar suara-suara, tangisan, jerita doa, dan satu kalimat berulang. "Kami tidak pernah pergi. Kami hanya dikunci." Perempuan itu menyodorkan lilin ke arahku. "Kalau kau ingin pulang, dengarkan cerita kami sampai akhir, atau kau akan jadi bagian dari desa ini selamanya." Aku berdiri di ambang lubang itu, menggenggam lilin yang mulai bergetar, dan saat aku menuruni tangga batu kecil dalam tanah, aku tahu ini baru permulaan. Tangga batu itu terasa dingin dan lembab di telapak kakiku. Dinding-dindingnya penuh lumut, tapi teratur, seolah memang dibangun untuk dilewati, bukan terbentuk alami seperti gua. Cahaya lilin yang kubawa menari di antara gelap yang nyaris mutlak, hanya menyisakan bayangan-bayangan bergerak di sekelilingku. Langkahku turun semakin dalam. Tidak ada suara kecuali suara nafasku yang memburu dan detak jantungku yang menghentak telinga. Aku ingin berhenti, ingin kembali ke atas, tapi suara perempuan tadi terus menggema di telingaku. "Dengarkan cerita kami, atau kau jadi bagian dari desa ini selamanya." Ketika akhirnya aku sampai di dasar, lorong tanah terbuka lebar. Sebuah ruangan bulat dengan dinding-dinding tanah liat mengelilingi. Di tengahnya ada sebuah kursi rotan tua menghadap meja kayu, penuh tumpukan kertas-kertas rapuh dan buku catatan berjilid kain. Tepat di belakang meja itu tergantung lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan desa Wanasaba, tapi bukan seperti yang kulihat di atas. Ini adalah Wanasaba hidup dengan pasar, penduduk, dan sawah luas membentang. Tapi ada satu hal ganjil. Seluruh langit di lukisan itu berwarna merah darah. Aku mendekati meja dan mulai membaca lembaran pertama catatan yang tergeletak. Catatan Wanasaba 14 Oktober tahun 1965 ditulis oleh Raden Artamanik. "Hari ini desa kami dipurung ketakutan. Tentara datang membawa daftar nama. Mereka bilang ada yang terlibat komunis, tapi semua tahu mereka hanya mencari alasan. Kami sudah lama bersembunyi di balik kabut Rinjani, tapi kini mereka masuk juga. Rumah Pak Karta dibakar, anak-anaknya hilang. Kami tahu mereka tak akan berhenti, maka malam ini para tetua desa memanggil yang lama tertidur. Kami tahu harga yang harus dibayar, tapi kami lebih takut pada manusia daripada setan." Tanganku gemetar membaca catatan itu. Ini bukan cerita biasa, ini pengakuan, kesaksian tentang sesuatu yang kalau benar berarti desa ini sengaja dihilangkan dari sejarah. Bukan karena gempa, bukan karena alam, tapi karena sebuah ritual gelap yang dilakukan oleh seluruh warga. Dan saat aku membuka catatan kedua, lorong itu mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari kedalaman tanah. Suara-suara mulai muncul dari balik dinding, tangisan, bisikan, doa dalam bahasa yang tak kukenal. Aku lanjut membaca. Catatan Wanasaba 16 Oktober tahun 1965. Ritual telah dimulai.
Leluhur lama yang terikat dalam panah dibangunkan. Mereka meminta syarat, darah, tapi bukan dari musuh, dari kami sendiri. 7 keluarga tertua desa mengorbankan satu anggota. Darah ditumpahkan ke altar batu, dan dari tanah lahir Kabutya. Tak bisa ditembus siapapun. Jalan menuju desa hilang dari peta. Tapi bukan karena teknologi, melainkan karena perjanjian. Kami dihapus untuk tetap hidup, tapi harga yang dibayar adalah waktu. Sejak malam itu, matahari tak pernah samar, dan yang paling muda dari kami tak pernah bisa meninggalkan desa. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah di tangga batu perlahan, tapi pasti, seperti seseorang sedang turun menyusulku. Aku memadamkan lilin, menahan napas dari kegelapan. Samar-samar, kulihat sosok pria tinggi mengenakan pakaian dinas tentara lama, seragam tahun 60-an. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari kantong bajunya tergantung kalung berisi lambang Garuda. Tapi yang membuatku membeku adalah darah kering di dagunya. Dia itu berdiri diam, lalu berbicara lirih, "Kami datang untuk menghapus mereka." Tapi justru kami yang dihapus. Ia mengangkat tangan, menuju lukisan desa di belakangku. Mereka tawarkan satu hal yang tak bisa kami tolak, hidup abadi dalam mimpi buruk. Lalu ia lenyap, seolah disapu kabut tak terlihat. Aku terbuduk, badanku gemetar, tapi aku sadar, aku belum selesai. Masih banyak catatan berserakan, masih banyak yang ingin mereka ceritakan. Aku membuka buku bersambung kulit, di dalamnya gambar-gambar, simbol amen, segitiga mata, angka-angka, dan di halaman terakhir, "Jika kau membaca ini, maka kau telah melewati batas antara dunia mereka dan dunia kita. Keluarlah sebelum malam ketiga, atau kabut akan menelanmu juga." Tiba-tiba, lantai di bawah kakiku berguncang keras, dinding mulai retak, dari celah tanah, tangan-tangan hitam keluar, mencengkram udara. Mereka tidak menyentuhku, tapi aku tahu, aku tidak boleh di sini lebih lama lagi. Aku berlari menaiki tangga, lilin menyala kembali entah bagaimana. Setiap langkah terasa seperti ditarik oleh tanah. Tapi saat aku tiba di atas, aku tak lagi berada di rumah Jogol. Aku berada di tengah hutan, sendirian, malam hari. Rumah-rumah desa hilang, jalan tak ada, hanya pepohonan dan satu cahaya kecil di kejauhan. Aku melangkah ke arah cahaya itu dan menemukan sebuah surau kecil. Di dalamnya ada seorang pria tua berjanggut putih sedang duduk membaca kitab. Ia menoleh padaku, matanya seperti tahu segalanya. "Kau yang pertama kembali membawa cerita mereka." Aku hampir menangis. "Pak, saya tidak tahu jalan pulang." Ia tersenyum pelan. "Karena kau belum selesai, mereka belum selesai." Ia membuka lembar kitab tuanya dan menunjuk satu halaman kosong. "Lanjutkan, tuliskan cerita mereka, karena hanya dengan itu kau bisa keluar dari mimpi ini." Tanganku terulur, pena muncul entah dari mana, dan tanpa sadar, aku mulai menulis catatan Wanasaba tahun 2025. Aku menatap halaman kosong yang baru saja kutulisi. Catatan Wanasaba tahun 2025, tanganku masih bergetar. Pria tua di surau itu hanya diam menatapku sambil mengangguk pelan, seolah tahu bahwa kini aku bukan lagi sekadar tamu melainkan bagian dari cerita yang sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu. "Sudah waktunya," ujarnya pelan, sebelum sempat kutanya maksudnya. Ia bangkit, berjalan ke belakang surau. Aku mengikutinya. Di belakang bangunan kayu sederhana itu, ada jalan setapak kecil yang tak terlihat dari depan. Jalan itu seperti menembus kabut, ujungnya tak tampak. "Kemana ini?" tanyaku. "Ke sekolah lama," jawabnya. "Tempat mereka masih menunggu bel." Pulang, jalan setapak itu menuruni lereng, pohon-pohon tinggi menaungi kami. Semakin dalam kami melangkah, semakin sunyi suasana, tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya desir kabut yang terus menyebar, membekap telinga dan hati. Akhirnya, di ujung jalan itu, berdiri sebuah bangunan sekolah tua, langkayu besar tergantung. Di gerbangnya, SDN Wanasaba 1 didirikan tahun 1958. Gerbangnya berkarat, tapi terbuka, halamannya penuh rumput liar, ayunan besi berdecit tertiup angin padahal tak ada angin, dan di depan kelas, ada barisan anak-anak. Mereka duduk rapi, mengenakan seragam putih merah, sebagian besar tak berkedip, semua menatap lurus ke depan, tidak bergerak. Tapi yang paling membuat darahku membeku, wajah mereka bukan wajah anak-anak, tubuh mereka kecil, tapi wajah keriput, mata tua seolah mereka terjebak. Pria tua di sampingku berkata lirih, "Mereka adalah yang tertinggal, anak-anak desa yang terkena perjanjian waktu.
Tubuh mereka tak tumbuh, tapi waktu terus berjalan dalam pikiran mereka. Salah satu anak itu menoleh padaku. Seorang anak perempuan dengan kepang dua dan pita merah, matanya basah, bibirnya bergerak pelan. Kami belum pulang. Kak, sudah lama kami tunggu mama. Aku melangkah mundur, tapi anak-anak itu perlahan berdiri. Masih dalam barisan, masih diam. Tapi mereka mulai mendekatiku satu persatu. Kami tidak pernah diajak keluar. Kami hanya ingin dengar suara azan lagi. Kami tak ingat wajah orang tua kami. Suara mereka seperti gema, seperti bisikan di kepalaku. Aku hampir menangis, tapi pria tua itu menggenggam bahuku. Dengarkan mereka, lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, dunia di sekelilingku berubah. Kabut menghitam, cahaya surut, dan aku tak lagi berdiri di halaman sekolah, melainkan dalam ruang kelas tahun 1965. Aku melihat guru di depan kelas, sedang menulis di papan tulis. Anak-anak di bangku mencatat pelajaran, tapi dari balik jendela, pasukan bersenjata datang. 2 orang tentara masuk, menarik paksa guru itu. Anak-anak menjerit, tapi satu persatu mereka ditarik keluar, seolah dianggap bagian dari musuh negara. Lalu, malam itu, anak-anak ini dikurung dalam ruang bawah tanah. Sebuah keputusan ekstrem dipaksa oleh ketakutan para orang tua bahwa anak-anak mereka akan diproses karena salah satu orang tua terdaftar di DNI, daftar nama Intel. Mereka disembunyikan berhari-hari, berminggu-minggu, tapi karena kabut Wanasaba telah tertutup, tidak ada yang bisa datang menolong. Tidak makanan, tidak udara segar, dan di tengah ketakutan itu, mereka diseret masuk ke dalam perjanjian desa para tetua yang panik melakukan ritual penyegalan agar anak-anak ini tidak lenyap. Hasilnya, mereka tidak tumbuh, tidak mati, tidak pernah benar-benar sadar. Mereka terjebak di antara mimpi dan kenyataan. Aku melihat anak perempuan berpita tadi berdiri di depan papan tulis. Ia menggambar rumah, tapi yang digambarnya adalah rumah yang terbakar. Aku ingat bau daging gosong, bisiknya padaku. Aku menjerit. Dunia kembali berganti, kabut tersedot, dan aku berdiri lagi di halaman sekolah tua. Anak-anak itu tidak ada, kosong, ayunan diam. Tak ada bekas siapapun. Di mana mereka? Tanyaku panik pada pria tua. Dia menatapku. Mereka hanya bisa muncul jika kau tahu kebenarannya. Sekarang kau tahu, kau bisa membebaskan mereka. Caranya? Dia memberiku sebuah kalung kecil. Dari kulit di dalamnya tergulung selembar kertas bertuliskan mantra kuno dalam bahasa Sasak. Bacakan ini saat malam purnama di tengah lapangan desa. Di sana mereka akan datang. Jika kau tidak takut, mereka akan mendengarmu. Aku mengangguk, tapi hatiku penuh ragu. Bagaimana aku bisa melakukan semua ini sendirian? Namun pria tua itu perlahan menghilang bersama kabut, dan suara terakhir yang kudengar darinya adalah, kau bukan yang pertama datang ke desa ini, tapi mungkin kau yang terakhir bisa keluar. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari kejauhan, padahal waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, dan saat aku berbalik, aku sudah berdiri di lapangan desa dengan anak-anak mulai bermunculan dari balik kabut satu persatu. Langit malam itu memerah. Bulan purnama menggantung di atas Wanasaba seperti mata Tuhan yang tak berkedip. Lapangan desa yang biasanya sepi, malam itu dipenuhi bayangan seperti siluet yang muncul dari tanah. Berkabut dan dingin, anak-anak itu berdiri membentuk lingkaran, mengenakan seragam putih merah yang kini tampak lusuh dan lapuk. Mereka menatapku tanpa suara, tapi air mata mereka mengalir. Salah satu dari mereka, anak perempuan berpita merah, menurunkan tangan ke arahku. Bacakan, sekarang, bisiknya. Tangan gemetarku menggenggam leontin kulit pemberian pria tua itu. Kutarik benang kecilnya dan membuka gulungan kertas tipis di dalamnya. Tulisan-tulisan kuno dalam aksara Sasak memenuhi permukaannya. Tanpa tahu arti pastinya, aku mulai membacanya lantang. Amak lero, amak panta, ajan dari pelan, nen teru peteng jari, bukakan gerbang, tutupkan luka, ampunkan jiwa yang tak pernah dewasa. Begitu aku menyelesaikan kalimat terakhir, tanah di bawahku bergetar, kabut mengalir deras seperti air bah, menyelimuti seluruh lapangan. Anak-anak itu tidak bergerak, tapi kini tubuh mereka tampak mulai bersinar pelan. Satu persatu lalu, dari kabut itu, muncul sosok lain, orang dewasa. Mereka berdiri di sekeliling anak-anak, mengenakan pakaian zaman lama. Wajah mereka penuh luka, mata sayu, sebagian ada yang membawa foto kecil dalam bingkai usang.
Salah satu di antaranya seorang wanita paruh baya menangis melihat seorang anak laki-laki dalam barisan. "Daru, anakku, maafkan ibu." Anak itu perlahan berjalan ke arah wanita itu. Namun saat hendak memeluk, tubuhnya melebur jadi cahaya masuk ke dalam dada ibunya. Sang ibu menjerit bukan karena sakit tapi karena bahagia. Satu persatu, anak-anak mulai pulang. Mereka masuk ke dalam tubuh bayangan-bayangan orang dewasa itu. Dan setiap kali itu terjadi, tubuh orang dewasa itu ikut lenyap, seperti kabut yang diserap ke langit. Namun belum semua pulang, masih ada beberapa yang bertahan. Salah satunya, anak perempuan berpita merah. "Ayahku tak datang," katanya pelan. Aku menatapnya. "Siapa ayahmu?" Ia menunjuk ke belakangku. Aku berbalik, dan darahku membekuk. Pria tua dari Suro. Tapi kini, tubuhnya mulai memudar, bajunya kompang camping, matanya sayu. Ia menatapku dengan senyum sedih. "Namanya Sekar, dia anakku," katanya. Aku tinggal. Dia saat kabut mulai turun. Kukira bisa kembali dalam sehari, tapi waktu di desa ini tak berjalan seperti di luar. Sekar berjalan perlahan ke arah ayahnya, tapi sebelum sempat menyentuh tubuh pria itu, mulai terbakar dari kaki ke atas. Bukan api biasa tapi cahaya, seperti bara putih. "Ayah!" Sekar berteriak. "Maafkan aku," bisik pria itu, sebelum akhirnya lenyap, menyisakan debu putih yang jatuh ke tanah. Sekar menatapku. "Kalau begitu, siapa yang akan pulangkan?" Aku hampir menangis, tapi tiba-tiba tanah di bawah kami retak. Sebuah suara menggelegar, bukan suara manusia. Tidak semuanya bisa kembali. Langit berubah hitam, bulan purnama ditelan awan. Kabut berputar, menciptakan pusaran di tengah lapangan. Dari sana, muncul sosok besar, tinggi, hitam legam, matanya merah menyalap. Sosok ini seperti makhluk penjaga kabut. "Kau telah melanggar perjanjian," teriaknya padaku. Aku tak bisa bergerak, tubuhku terkunci. Tapi Sekar berlari ke depanku, berdiri menghadang. "Kakak hanya ingin menolong. Jangan sakiti dia." Makhluk itu mengayunkan tangan raksasanya, hendak menghantam Sekar. Tapi sebelum itu terjadi liuntin kulit di tanganku menyala. Mantra yang ku baca tadi menggema kembali. Kali ini bukan dari mulutku, tapi dari seluruh tanah desa. Ampunkan jiwa yang tak pernah dewasa. Tanah membekik, pohon-pohon tumbang, rumah-rumah runtuh. Seluruh desa mulai roboh, seperti tertelan ke dalam bumi. Sekar menatapku dengan senyum penuh damai. "Terima kasih sudah percaya pada kami." Dan tubuhnya pun memudar menjadi cahaya. Kabut meledak seperti embusan napas terakhir sosok raksasa. Penjaga itu menghilang dalam jerit panjang, melengking hingga gendang telingaku nyaris pecah. Lalu, sunyi. Aku tersadar sendirian di lapangan, tapi kini tidak ada satupun bangunan. Tidak ada sekolah, tidak ada rumah, hanya dataran lapang berumput. Seolah desa Wanasaba benar-benar telah dihapus dari dunia. Dan di tanganku, liontin kulit itu berubah menjadi batu kecil dengan ukiran wajah anak-anak yang tersenyum. Aku kembali ke kota dengan tubuh lemah. Tak seorang pun percaya kisahku, tapi aku tak peduli. Setiap malam, aku menuliskan semuanya dalam catatan. Namun cerita ini belum sepenuhnya selesai. Karena suatu malam, di balik bayangan kamarku, aku melihat sosok kecil berdiri, Sekar. Dan ia berkata, "Satu pintu belum ditutup, Kak. Jika tidak segera, kabut akan kembali. Dan kali ini, bukan cuma Wanasaba yang hilang." Sekar berdiri di ujung kamar, tepat di depan jendela yang terbuka menghadap malam. Sosoknya nyaris transparan, hanya terlihat ketika cahaya bulan menerpa wajahnya. Ia tidak berbicara lebih lanjut, hanya menunjuk ke liontin batu di tanganku. "Pintunya belum tertutup," katanya lirih. Aku terdiam. Sudah berhari-hari sejak aku kembali dari Wanasaba, atau lebih tepatnya dari tempat di mana Wanasaba seharusnya berada. Tidak ada desa, tidak ada bekas, hanya dataran kosong dengan bau tanah yang lembab dan sunyi mematikan. Tapi sejak malam itu, suara-suara mulai kembali muncul di kamar, di cermin, di mimpi, terutama suara anak-anak. Mereka tidak menangis kali ini, mereka hanya memanggil, memintaku menyelesaikan sesuatu. Sekar mendekatiku, udara di kamar langsung menurun drastis. "Ada satu anak yang tidak bisa kembali," katanya, "dan kalau tidak ditemukan, semua akan kembali. Tapi bukan sebagai anak-anak lagi." Aku menggenggam batu liontin itu, kini mulai retak di bagian pinggir. Di dalamnya, samar-samar terlihat seperti serpihan memori cahaya-cahaya kecil yang berputar perlahan. "Siapa anak itu?" tanyaku. Sekar tidak menjawab,
Tapi perlahan, jendela di belakangnya terbuka lebar, angin menderu, dan di kejauhan, aku melihat jalan tanah yang membentang entar dari mana menuju keluar kota. Sekar melangkah ke jendela. Sebelum tubuhnya menghilang, ia hanya berbisik, ikuti suara, tapi jangan menoleh ke belakang. Perjalanan malam itu seperti mimpi yang tidak masuk akal. Aku menyusuri jalan tanah yang tidak ada di peta Google Maps, bahkan berhenti merespon saat aku masuk ke jalur kecil penuh ilalang. Lampu kendaraan berkedip beberapa kali, lalu mati total. Tapi entah kenapa, mobil terus melaju sendiri. Di kanan kiri, pohon-pohon menunduk seperti menyembah. Di atas, bulan berwarna merah darah. Tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik, hanya satu suara yang terdengar terus-menerus dari kejauhan, tawa anak kecil. Aku turun dari mobil ketika jalan berakhir. Di depan ada gerbang tua dari kayu yang hampir lapuk, tapi masih berdiri kokoh. Di atasnya ada papan kusam bertuliskan, "Selamat datang kembali di SDN Wanasaba 1." Padahal sekolah itu sudah runtuh dan tak ada dalam asik. Aku masuk. Langkahku bergema di antara bangku-bangku rayon. Di ujung koridor sekolah itu, sebuah kelas menyala. Ku dorong pintunya perlahan. Di dalam, ada seorang anak laki-laki duduk sendirian. Ia mengenakan seragam lusuh, topi merahnya nyaris sobek, dan tangannya menggenggam kapur. Di papan tulis, ia menuliskan namanya. Jeri, jantungku langsung berdebar. Nama itu familiar. Ku tarik ponsel dan membuka salah satu foto lama yang kudapat. Dari catatan 42 foto korban yang hilang saat pembantaian Wanasaba tahun 1967, dan benar, anak ini adalah Jeri, satu-satunya yang tidak pernah ditemukan. Semua sudah kembali, Kak, kata Jeri pelan. Tapi aku tidak bisa, karena aku tidak sempat meminta maaf kepada siapa. Tanyaku. Ia menunduk pada adikku. Sekar, darahku langsung dingin. Jeri melanjutkan, "Waktu itu, aku yang ajak dia main ke pohon besar di pinggir kam. Tapi waktu kabut turun, aku lari duluan. Aku tinggalkan dia. Aku bilang ke semua orang, dia yang kabur duluan. Aku bohong. Aku takut." Air matanya jatuh ke lantai. Cahaya di kelas mulai berkedip. Getaran samar terasa dari bawah tanah. Satu kebohongan itu membuat dia dibenci. Bahkan setelah mati, dia terperangkap. Aku tak pantas pulang. Aku menghampirinya. Lututku bergetar. Tapi aku tahu, kalau aku tidak membawa Jeri keluar, gerbang tidak akan tertutup. Ku genggam tangannya. "Kalau begitu, ayo temui Sekar. Minta maaf langsung padanya." Tiba-tiba, seluruh kelas itu meledak jadi kabut. Dinding hancur. Tanah terbuka, dan dari dalam celah itu, makhluk penjaga kabut muncul lagi, tapi kali ini 2 kali lebih besar. "Kalian tidak boleh pergi!" Jeri berteriak. Aku menariknya dan berlari. Kabut mengejar kami, mengoyak bangunan, menelan langit. Kami berlari melewati jalan tanah itu lagi, dan suara-suara mulai muncul dari kiri kanan. "Tinggalkan dia. Kau tak akan bisa keluar. Jeri milik kami." Tapi aku teringat pesan Sekar, "Jangan menoleh ke belakang." Kami terus berlari, hingga akhirnya cahaya putih terang menyambut dari ujung jalan, dan di sana berdiri Sekar. Senyumnya tipis. Di belakangnya, puluhan anak kecil berdiri membentuk barisan. Mata mereka berkaca-kaca. Jeri menghentikan langkahnya. Ia menatap adiknya. "Maafkan aku, Sekar, aku pengecut. Kakak tak sempat bilang, kakak sayang kamu." Sekar tersenyum, air matanya menetes. "Aku juga sayang kakak." Lalu, tanpa suara, tubuh mereka berdua menyatu dalam cahaya. Seperti 2 keping memori yang selama ini terpisah. Cahaya itu melesat ke langit dan menghilang. Gerbang kabut di belakang kami tertutup. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan pagi. Hari, aku terbangun di kursi taman depan rumah sakit. Di tanganku, liontin itu kini benar-benar batu biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada retakan, hanya tenang. Seminggu kemudian, aku mencoba mencari kembali keberadaan Wanasaba. Tidak ada hasil, tak ada arsip, tak ada catatan. Bahkan warga di sekitar Lombok Timur tak pernah dengar desa itu, seolah desa itu benar-benar dihapus. Tapi di rumahku, di rak paling atas, masih tersimpan sebuah buku catatan. Judulnya, Wanasaba, Desa yang Pernah Ada. Dan setiap kali aku membukanya, aku bisa mendengar suara tawa anak-anak. Di balik lembar terakhir, mereka telah pulang. Gerbang sudah tertutup untuk sekarang.